Bingung lagi kasih judul. Albert masuk kamar si kembarisa Dora. Kedua bayi itu sedang dimandikan oleh Dora sendiri. Emang bisa mandinya? Kau tegur Albert seraya melambai-lambai pada bayi satunya yang masih anteng di dalam box bayi. Ya bisalah, sahut Dora. Biasanya Mbak Sri, Kak Lani, atau Oma Asmirandah atau Tante Anissa yang mandiin. Ujar Albert lagi. Kalau sama Mbak Sri set. Tapi kalau sama yang lainnya ribet banget dirusuhin suami-suaminya. Jadi lama anakku mandinya. Kekeh Dora. Albert senang mencubiti halus pipi bayinya Dora. Kenapa kulit pipi halus bener, ya? Kulit pipinya Brianna juga lebih halus, secara skincare luar. Pernah dikasih bocoran dari merek apa sih waktu doi kesini? Tapi aku udah cocok sama skincare yang biasa aku pakai, jadi nggak mau ganti lagi. Albert tampak antusias lalu menyalakan ponsel. Apa nama merek skincare yang dipakai Brianna? Tanya Albert. Dora menyebutkan salah satu brand skincare merek internasional. Belinya di website khusus merek itu. Albert membuka website skincare yang dipakai Brianna. Saat itu juga dia check out semua produk yang ada di website tersebut. Oke, keponakanku tersayang, makasih infonya. Sini aku bantuin pakai baju. Albert tampak senang bermain-main dengan si kembar. Setelah semua selesai, Albert pun pamitan hendak pulang. Para wanita Dharma Wangsa berkumpul di teras rumah yang luas. Mereka bercengkerama dengan riang. Semua orang tak henti-henti meledek Albert. Lalu tanpa sengaja dua yang sedang bermain berkejaran dengan Rafael dan Elvander, menyenggol tas Albert hingga jatuh. Sebagian isinya berhamburan. Apa ini? Sisi memungut beberapa buku panduan terpenting di hidup Albert saat ini. Cara memikat cewek aktif dan energik, kiat-kiat menjadi pria maskulin dan macho agar disukai lawan jenis, cara mem. Keinara dan yang lainnya ikutan melihat buku-buku panduan Albert. Suasana menjadi riuh kembali. Para wanita itu terpingkal-pingkal membaca semua buku koleksi Albert. Papa Erik sama Bunda Den tahu nggak sih kiblat anaknya sekarang adalah buku-buku pubertas. Biasa baca buku bisnis dan bekutek di workshop sekarang mainannya butik, toko parfum, dan toko kosmetik. Kiki Keinara. Hah? Toko kosmetik? Dia pakai apaan emang? Sisi mendekat lalu menyentuh wajah Albert yang putih bersinar tanpa kumis dan jambang tebal. Albert sungguh kesal bukan main. Dia kini jadi bulan-bulanan saudara perempuannya. Gak sekalian beliin kosmetik buat Ayang Bri? Celetuk gendis. Udah kali, seluruh toko diborong. Tukas Sharon merasa geli. Mereka sungguh kompak menggoda Albert hingga para lelaki Dharma Wangsa satu-satu bermunculan pulang dari kerja. Ramai sekali. Ada apa? Tanya Rangga dan Okan yang datang bersamaan, disusul Sean, Guntur, dan yang lainnya. Coba kalian urusin istri-istrinya. Mereka hobi banget jatuhin mental seseorang yang sedang butuh support. Albert merebut buku-bukunya, lalu bergegas menuju kapal. Ada apa yang mampu dia jadikan istri? Om kecil kita sedang kasmaran makanya dia berubah wujud jadi ganteng? Sahut Sisi. Wow! Om kecil sudah punya gebetan? Guntur menggendong bayi Dora yang perempuan bernama Tiara, karena Rangga sudah menggendong bayi lelakinya, Devandra. Tahu nggak siapa gebetan om kecil? Tanya Sisi. Siapa? Guntur penasaran. Adeknya Daniel Clinton. Guntur dan yang lainnya mengernyit. Brianna? Papa sih setuju Albert sama Brianna. Orang tua Brianna sudah lama jadi rekan bisnis kita. Kakaknya Daniel juga pernah menjaga Dora tanpa pamrih dan tak seorang pun yang tahu saat Rangga hilang di Turki. Sean menimpali lalu menyerahkan tas kerjanya pada Sri dan duduk di samping Lanita seraya melonggarkan dasi. Awalnya karena tabrakan gak sengaja di depan gerbang rumah kita loh, Pak. Jadi mobil Brianna penyok karena tak sengaja ditabrak oleh om kecil.
tapi ujung-ujungnya malah jadian. Beber Isadora. Albert curhatnya sama kamu, ya? Oma Den penasaran ingin tahu bagaimana awalnya Albert bisa mengenal Brianna. Oma Den hanya tahu Brianna jadi penerjemah bahasa Jerman saat Albert meeting. Ucap Sean. Dora mengangguk. Iya, dan itu sebetulnya rahasia. Tapi gara-gara mama kepolosan nyebut nama Brianna jadi sogokan apartemennya entah jadi apa enggak. Dora mencubiti paha Lanita gemas. Apartemen? Kamu mau nambah lagi apartemen? 3 bulan ke depan papa ada proyek buat apartemen di Kalimantan, 1 unit papa kasih hadiah untukmu. Ucap Sean enteng. Kalimantan? Jawa aja. Enggak, Ngapain papa bikin apartemen di Kalimantan? Ya nanti kan Kalimantan jadi ibu kota. Tapi tetap aja Jakarta lebih ramai. Tukas Dora menggeleng mantap. Sementara itu, Albert yang sudah pulang hatinya sungguh risau. Brianna belum menghubunginya. Padahal gadis itu berjanji akan menghubunginya jika sudah sampai di rumah lalu pergi ke kampus. Hingga jam 8 malam Albert gelisah sendiri dan melewatkan makan malam bersama Eric dan Dean. "Pa, anak kita sedang gelisah." Dan menyeka bibirnya dengan tisu setelah selesai makan. "Ya, memang begitulah orang yang sedang jatuh cinta," jawab Eric. "Memang papa dulu saat jatuh cinta dengan mama gelisah juga, ya?" Dan menggoda Eric. Eric tersipu. Sesungguhnya sifat kaku Albert terhadap perempuan menurun dari Eric. Eric dulu lebih sering menghabiskan waktunya di studio lukis seorang diri. Bahkan dia sering lupa makan jika keasikan melukis. Namun Eric memiliki banyak teman lelaki dari berbagai kalangan. Hacker yang menyadap dan mengkloning ponsel Dr. Tardi dulu adalah kenalan Eric yang dikenalkan pada Lanita. Masih ingat Dr. Tardi? Dokter mata yang gagal mengoperasi mata Sean karena ancaman Damien, orang kepercayaan Sean di perusahaan yang membelot dan menjadi pengkhianat. Hacker inilah yang mengenalkan Eric dengan Dean. Eric terpesona dengan... Maka dengan alasan ingin dirinya dilukis, Dean menghubungi Eric. Dari sanalah kedekatan mereka berlanjut. Bahkan dulu tanpa sepengetahuan Dean, Eric melukis puluhan wajah Dean dengan berbagai gaya dan ekspresi. "Papa kenapa masih tersipu-sipu gitu? Anak kita sudah besar, kenapa papa masih malu-malu ditanya masa lalu?" Dan tersenyum geli. "Jangan menggodaku, nanti kau kubuat menyerah semalaman," ancam Eric. Dan mengekeh geli. Albert dan Eric adalah tipikal lelaki yang kerap tersipu malu jika digoda. Tiba-tiba Albert muncul dengan terburu-buru berpamitan pada Eric dan Dan. "Ma, Pa, aku pergi dulu, ya?" "Kemana, sayang?" "Kencan sama Brianna, ya?" tanya Dan tersenyum lebar. Albert menunduk rikuh. "Enggak, cuma mau tahu saja dia di mana karena nggak ada kabar." "Ya ampun, anak mama manis sekali." "Ya sudah, sana." Dan senang melihat Albert yang sedang kasmaran. Apartemen Daniel. Daniel mendesah. Dia menepuk bahu Albert. "Brianna bersama Valerie ke diskotik," ucap Daniel. "Diskotik?" Albert mengernyit. Ya. Diskotik mana, Kak?" tanya Albert yang tetap menganggap Daniel kakak kelasnya dulu. Daniel menyebutkan diskotik yang saat ini dikunjungi Brianna dan Valerie. "Aku akan ke sana sekarang," ucap Albert lalu berpamitan. Albert gelisah, Brianna pasti pakai baju seksi jika pergi ke diskotik. Dia khawatir Brianna diganggu lelaki-lelaki mata keranjang, maka dengan kecepatan penuh Albert melajukan mobilnya menuju diskotik tempat Brianna hangout. Di depan diskotik, Albert diminta kartu anggota untuk bisa masuk karena diskotik tersebut sedikit eksklusif, hanya pengunjung yang memiliki kartu anggota yang diperkenankan masuk. Tentu saja Albert tidak memiliki kartu tersebut, maka dia mengeluarkan 5 lembar uang berwarna merah pada 2 bodyguard berbadan besar yang menjaga pintu masuk. Kedua lelaki itu saling pandang. "Masih kurang?"
Albert mengeluarkan lagi 5 lembar uang merahan dengan total 1 juta. Ini, bagi 2. Kedua lelaki itu menerima uang dari Albert, lalu mengangguk sopan dan mempersilakan Albert masuk. Tapi baru sampai di selasar, telinga Albert sudah berdengung. Suara musik yang membahana membuat kepalanya tiba-tiba pening, tapi dia memaksa masuk. Kepalanya makin pening melihat lampu-lampu diskotik yang berkerlap-kerlip juga aroma aneh yang mampir ke penciumannya. Albert memaksa masuk dan menegaskan pandangan mencari-cari keberadaan Brianna. Dia melihatnya, Brianna ada bersama Valerie dan beberapa temannya sedang duduk satu meja. Pakaian Brianna sangat seksi. Ingin menghampiri tapi kepalanya semakin keliengan dan perutnya mual. Lelaki lugu yang sudah bertransformasi menjadi tampan memukau itu kembali keluar lalu muntah di dekat 2 bodyguard yang tadi dia beri uang sogokan. "Bayos, kenapa bos?" 2 bodyguard itu menghampiri Albert. Sementara itu di dalam sana sesungguhnya Brianna sudah merasa tidak nyaman. Dia sudah beberapa hari tidak ke diskotik dan hari ini Valerie memaksanya ikut. "Gabut amat itu muka," cetus Valerie. "Aneh rasanya, apa karena udah nyaris mau sebulan gak pernah lagi ke diskotik, ya?" Brianna sendiri heran, sejak tadi dia terus teringat Albert. Albert tidak suka diskotik. "Ah, kenapa kamu jadi gak asyik sih? Ini pasti karena racun si manusia langka." Valerie mencebik. "Ini terakhir aku ke diskotik, ya. Aku ini siangnya kerja, loh. Malamnya kuliah." Brianna benar-benar tampak tak bersemangat. Sosok Albert terus saja berkelebatan di pikirannya. "Aku cabut, ah." Brianna meraih handbag dan berlalu serta tidak menggubris protes teman-temannya. Di luar, Brianna dicegat oleh Gallant. "Cantik, mau kemana? Ini baru jam berapa?" Gallant menarik lengan Brianna dan hendak memeluknya. Brianna yang tidak fokus karena terus saja kepikiran Albert sedikit limbung dan posisinya nyaris jatuh ke pelukan Gallant. Gallant tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia mendekap Brianna dengan kencang, tapi tiba-tiba sebuah tinju menjotos serahang Gallant. Pelukan Gallant terlepas karena Brianna ditarik seseorang. Dia adalah Albert. "Kamu berani peluk-peluk calon istriku?" Albert tampak sangat emosi. Gallant menyeka cairan merah di sudut bibirnya. "Makanya punya calon istri itu dijaga. Jangan dibiarin kelayapan dengan baju seksi kayak gini. Jelas jadi incaran banyak lelaki termasuk aku." Gallant membelah diri. Albert tak terima dengan ucapan Gallant. Dia hendak meninju lagi rahang Gallant, tapi Brianna menarik Albert menjauh. "Udah, ayo pergi." Brianna menarik paksa Albert. Albert menyerah. Dia patuh saat diseret Brianna menuju mobilnya. Di dalam mobil Albert tidak menanggapi Brianna. Dia menunduk menggenggam tangannya dan meringis kesakitan. "Kamu kenapa?" tanya Brianna. "Oh, tanganku sakit sekali. Rasanya jari-jariku kebas," sahut Albert masih mengelus-elus tangannya yang tadi dipakai meninju Gallant. Brianna melongo seraya mengerjap-ngerjapkan matanya. "Mulai besok aku tiap hari belajar taekwondo, biar bisa jagain kamu," ucap Albert. "Ya sudah ganti posisi, biar aku yang menyetir," ucap Brianna. Lalu mereka berganti posisi, tapi sebelumnya Albert membuka jaket, lalu menutupi bagian atas tubuh Brianna dengan jaketnya. Perasaan hangat menjalar di hati Brianna. "Jangan pakai baju seperti ini lagi, dingin," ucap Albert lembut. Brianna tiba-tiba ingin pingsan saja di pelukan Albert. Menikah? Mukul rahang orang aja sampai kebas-kebas itu. Menikah? Mukul rahang orang aja sampai kebas-kebas itu tangan. Lemah banget. Cebik Brianna seraya menstarter mobil. Albert hanya bisa tersipu malu seraya terus mengelus jemarinya.
Dia malu tampak lemah di mata Brianna. Maka tekadnya semakin bulat untuk belajar ilmu bela diri di Bachesam Bodyguard keluarga Dharma Wangsa. Gak bisa bela diri kenapa sok-sokan ngasih bogeman tadi? Tanya Brianna lagi. Aku gak rela kamu berpelukan dengan teman kampusmu itu. Sahut Albert. Ralat. Siapa yang berpelukan? Jadi gini ceritanya, aku dipaksa clubbing sama Valerie. Padahal aku gak mau. Kenapa gak mau? Bukannya kamu bilang senang sekali mendengar musik yang menghentak-hentak? Potong Albert cepat. Karena kamu gak suka diskotik. Jawab Brianna tak kalah cepat. Albert mengernyit dengan jawaban Brianna. Hubungannya denganku? Kalau kita menyukai seseorang, kita akan mencoba menyukai pula apa yang orang itu suka. Tapi bila orang itu tidak suka dengan apa yang kita lakukan karena menurutnya tidak bagus, kita juga akan berubah mengikuti ketidaksukaan orang itu. Tadi di diskotik aku pulang duluan karena kepikiran kamu. Jelas Brianna. Tahu-tahu Galen narik aku dan aku yang gak fokus jadi limbung. Aku memang tidak suka tempat tadi. Bising dan berising gak jelas. Melebihi kerasnya acara musik dangdutan di pernikahan. Dangdutan di pernikahan? Gimana itu konsepnya? Brianna mengernyit. Dulu lagi SMU aku pernah main ke rumah kawan. Tetangganya gelar hajatan pernikahan, ada dangdutan. Suaranya sungguh memekakan telinga. Tadi di diskotik, musik jinnya gak cocok dengan telingaku. Banyak perempuan berpakaian seksi menari meliuk-liuk tak tentu arah. Belum lagi aroma aneh tak aroma apa itu tadi di sana dan aku melihatmu bersama Valerie. Tapi rasa mualku tak tertahankan dan aku muntah. Tutur Albert bernada curhatan yang sedikit memelas di dua kalimat terakhir. Brianna terbahak. Muntah? Hei Em, tunggu, kenapa kamu bisa masuk sana? Memangnya punya kartu anggota? Aku sogok dua lelaki penjaga pintu masuknya. Jawab Albert. Ya Tuhan, berapa? Brianna tertawa geli. 1 juta berdua. Tapi baru masuk aku malah keluar lagi, tak tahan. Aku yang aneh apa memang mereka yang aneh, sih? Kenapa kalian menyukai tempat bising seperti itu? Banyak orang teler juga di sana. Albert keheranan. Gak usah heran, beda kepala beda selera beda keinginan beda hobi dan beda tujuan hidup serta beda pandangan, beda pula mengekspresikan sesuatu, beda apa lagi, ya? Ya terserah, tapi aku tak mau lagi masuk ke tempat tadi. Pusing kepalaku. Ringis Albert. Lagian kenapa masuk? Tahu dari mana aku ada di sana? Tanya Brianna. Tahu dari Kak Daniel. Aku khawatir karena kamu tak menghubungiku padahal kamu sudah janji. Jadi aku mencarimu. Saat ku tahu kamu pergi clubbing, aku semakin khawatir karena aku tahu kamu pakai baju seksi. Kenapa kamu khawatir aku pakai baju seksi? Tanya Brianna. Takut diganggu lelaki iseng. Jawab Albert pelan. Ai, melihat hati neng, abang. Brianna mengelus pipi Albert. Albert seketika merinding. Sentuhan Brianna membekukan seluruh persendian tubuhnya untuk sesaat. Sayang, kenapa? Tanya Brianna meniup wajah Albert yang terpaku. Nggak apa-apa. Albert menggeleng. Sentuhan tangan Brianna terasa lebih halus dari pipi bayi si kembarnya Dora. Albert melirik ke arah Brianna. Memperhatikan pipinya. Apa pipinya lebih halus dari si kembar? Batin Albert. Mau kiss pipi aku, ya? Todong Brianna. Seketika Albert tersedak. Untung saja di mobil selalu tersedia air mineral. Dia menenggak air mineral dalam botol hingga tandas. Brianna semakin mengikik geli. Dia sangat menyukai Albert yang masih kaku, lugu serta original. Kamu tahu kan bayi kembar Isadora? Tanya Albert mengalihkan pembicaraan. Brianna mengangguk. Lucu, gemes lihatnya. Kenapa dengan mereka?
Om mau punya anak kembar juga dari aku? Albert rupanya selalu salah bicara. Nenek Graham, itu, pipi mereka super cubi, aku suka ngelus-ngelus pipi mereka. Pipi anak kecil halus, ya? Jawab Albert lugu. Pipi aku juga halus, kok? Ujar Brianna lagi. Albert memejam. Kenapa gadis di sebelahnya selalu saja membuatnya mati gaya dengan celetukan-celetukannya? Kita mau kemana? Tanya Brianna lagi. Ke apartemenmu lah. Kirain Cain. Kikik Brianna. Oke aku serius. Apa pendapatmu tentangku yang malam ini nongkis cantik di tempat tadi? Memang gak ada tempat lain buat hangout selain clubbing? Albert balik bertanya. Brianna mengedikkan bahu. Ya kamu tetap boleh ke tempat tadi asal bajumu tertutup. Sahut Albert. Pakai gamis gitu? Kenapa masih bolehin aku ke diskotik? Itu hobimu. Kenapa nggak dilarang? Kamu maunya dilarang olehku? Tanya Albert. Aku maunya dihalalin. Brianna berucap kalem. Albert tersedak lagi, tapi kali ini dia bisa menahannya. Kapan kamu siap aku halalin? Albert bertanya pelan, kaku dan dengan pandangan lurus ke depan. Are you serious with me? Gak gini juga ngelamar anak gadis orang? Duh! Mana cincin lamarannya coba? Ayo, kita ke toko perhiasan sekarang. Ajak Albert. Tutup, masalah. Ini jam berapa? Brianna pening. Besok libur? Apa aku boleh minta sesuatu? Apa? Aku ingin tahu tempat workshopmu. Ucap Brianna. Ada di pavilion rumah. Albert tampak gugup lagi. Boleh aku diajak ke sana? Albert bingung. Kalau Brianna diajak ke rumahnya itu berarti Dane dan Arik akan tahu. Ya sudah kalau keberatan. Enggak, kok? Boleh. Besok jam 9 aku jemput kamu. Ucap Albert cepat. Esok hari, Brianna sudah saling manis dengan Dane dan Arik. Kamu tahu? Baru kali ini Albert membawa teman perempuan ke rumah dan ini benar-benar kejutan. Albert pernah bilang, tidak akan pernah membawa teman perempuan ke rumah, kecuali perempuan itu adalah calon istrinya. Ucap Dane berseri-seri memegang kedua bahu Brianna. Oh, kalau begitu apa aku akan jadi menantu bunda? Sahut Brianna renyah. Dane semakin berseri wajahnya, dia tergelak senang bersama Arik. Pa, calon menantu kita memang sukanya tidak poin. Brianna menunduk tersipu. Cepat ajak Albert menikah, usia dia sebentar lagi menginjak 32. Bunda tak sabar menimang cucu dari anak lelaki bunda. Hati Brianna berbunga-bunga, sementara Albert hanya bisa salah tingkah tiada henti mendengar celotehan ketiga orang di depannya. Singkat cerita Brianna sudah berada di workshopnya Albert. Sangat luas dan penuh dengan benda-benda aneh menurut Brianna. Banyak miniatur motor, mobil juga pesawat. Terbuat dari kayu, bahkan tampak seperti asli hanya saja versi mini. Ini mini workshopku. Aneh, ya? Brianna menggeleng. Dia bahkan takjub karena banyak benda versi mini yang Albert buat. Aku ingin punya pabrik mobil tapi baru juga punya pabrik motor. Mama dan Papa memaksaku mempelajari bisnis poli. Ku singkirkan sebagian mimpiku demi mereka. Kalani sudah tidak mungkin menjadi penerus. Jadi ya mau tak mau aku yang harus mengurus poli. Kasihan, Mama dan Papa sudah sepuh. Sudah waktunya mereka bersantai di rumah tanpa terlalu memikirkan perusahaan. Ucap Albert. Oh, sebentar, ini sepertinya rusak. Albert melihat salah satu hasil karyanya cacat. Brianna memperhatikan dengan seksama. Albert pun tenggelam dalam dunianya. Brianna tak berniat mengusik Albert. Alunan suara musik klasik yang teramat pelan menyihir Brianna untuk merebahkan diri di single sofa dekat jendela.
Cuaca hari itu tampak mendung dan angin berhembus dengan lembut melalui kisi-kisi jendela. Brianna terlelap dalam heningnya ruangan Albert. Bagi Brianna suasana di sana terdengar hening dibanding suasana diskotik. Hanya terdengar musik klasik yang mengalun pelan dan lembut, serta suara alat-alat Albert yang entah sedang membuat apa. Setengah jam berlalu, Albert baru tersadar Brianna tak ada di ruangannya. Ya Tuhan, aku lupa ada Brianna. Di mana dia? Albert bergumam dan menepuk dahinya. Pandangan Albert terantuk pada sosok Brianna yang meringkuk dan terlelap di single sofa. Diam-diam dipandanginya wajah Brianna dengan senyum kekaguman lalu segera menyelimuti Brianna dengan sangat hati-hati. Setelahnya Albert keluar dari workshop kemudian makan. Loh, mana Bri? Tanya Dane bingung karena Albert makan sendirian. Dia tidur di ruang workshop. Aku keasikan benerin kerangka kastil-kastilan dan lupa jika ada dia. Dianya tidur, deh. Jawab Albert tanpa dosa. Dane menepuk dahi. Ya Tuhan, dia pasti jenuh menemani kamu di sana. Harusnya kamu ajak dia nonton acara orkestra atau bermain flyboat sana ke Bali. Albert mengernyit. Mama kan tahu aku nggak bisa berenang. Kalau jatuh gimana? Aku nggak pernah main gituan. Albert memberenggut. Masa kamu kalah sama Lian? Sih, dia lo jago main flyboard. Ledek Dane. Flyboard olahraga air dengan menggunakan jetpack yang terhubung dengan personal watercraft untuk mendorong penggunanya naik dan terbang di udara. Sayang, Brianna itu kan gadis yang aktif dan energik. Pasti dia senang kamu ajak main flyboard. Dane terus mengompori. Dia senang, aku jantungan. Kemarin nyariin dia di diskotik saja aku muntah karena bising dan aroma tempatnya yang aneh. Ucap Albert. Dane menghela napas memaklumi anak lelakinya itu sedikit langka tapi nyata. Ya sudah, kalau Brianna bangun, kamu ajak kencan kemana, kek? Atau shopping, perempuan pasti suka shopping. Ya, dia suka shopping. Albert manggut-manggut. Jangan ajak dia lagi ke workshop, takut dia merasa jenuh dan bosan. Bisa-bisanya kamu lupa ada Brianna di ruangan itu. Dane menggaruk ujung alisnya. Albert kembali ke ruangan workshop bersama Dane. Tuh, Mama lihat sendiri. Dia pulas sekali, berarti dia nyaman ada di sini. Bisik Albert. Dane tersenyum melihat Brianna terlelap nyaman di atas sofa. Cantiknya calon mantu Mama. Dane menggeret Albert keluar ruangan. Segera tentukan hari pernikahan kalian, jangan lama-lama pacaran. Ucap Dane. Ngelamar aja belum, gimana mau nikah? Ya sudah, nanti Mama siapkan cincin lamaran terbaik untuk Brianna. Kamu tenang saja, oke? Dane menepuk-nepuk bahu Albert, lalu melenggang cantik dengan bersenandung riang karena senang Albert akan segera menikah. Menikah? Dan punya bayi kembar yang lucu seperti Dora? Bagaimana buatnya? Albert mengusap wajahnya kikuk. Rencana galant.